Kamu sudah miskin, Kak. Jangan harap kamu bisa tinggal di rumahku. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu waktu? Bukan hanya harta, bukan hanya jabatan, tetapi juga orang-orang yang selama ini kalian sebut keluarga. Kadang hidup mengajarkan satu kenyataan yang pahit, bahwa tidak semua yang tersenyum di saat kita berada di atas akan tetap tinggal ketika kita jatuh. Sebelum cerita ini dimulai, saya ingin bertanya dulu. Kalian yang sedang menonton video ini, berasal dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya, dari kota atau desa mana kalian menonton kisah hari ini. Siapa tahu ada yang menonton dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri. Dan jika kalian suka cerita penuh makna seperti ini, kisah kehidupan nyata yang bisa jadi pelajaran bagi kita semua, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang kita bagikan. Karena satu cerita kadang bisa mengubah cara seseorang memandang hidup. Dan kisah hari ini bukan tentang kekayaan, bukan tentang bisnis, melainkan tentang sebuah ujian sederhana yang justru membuka wajah asli manusia. Ini adalah kisah seorang pria yang rela kehilangan segalanya, hanya untuk mengetahui satu hal. Siapa yang benar-benar peduli padanya? Dan semuanya dimulai dari seorang pengusaha bernama Pak Surya. Langit pagi di kota itu selalu sibuk bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Deretan mobil mewah memenuhi jalan utama, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan, dan orang-orang bergegas mengejar waktu. Di tengah hiruk-pikuk itulah nama Pak Surya dikenal hampir semua kalangan bisnis. Ia bukan sekadar pengusaha biasa. Ia adalah pemilik perusahaan properti yang proyeknya tersebar di berbagai kota. Apartemen modern, pusat perbelanjaan, hingga kawasan perumahan elit, semuanya membawa jejak namanya. Orang-orang menyebutnya simbol kesuksesan. Setiap kali mobil hitam panjangnya memasuki kantor pusat, para karyawan berdiri memberi salam hormat. Bukan karena takut, melainkan karena reputasi Pak Surya sebagai pemimpin yang tegas namun dermawan. Ia sering memberikan bonus tak terduga, membantu karyawan yang kesulitan biaya sekolah anak, bahkan diam-diam membayar pengobatan pegawai lama yang sakit keras. Di mata banyak orang, Pak Surya adalah sosok yang sempurna. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit kota, pagar tinggi, taman luas, dan lampu-lampu hangat yang menyala setiap malam seperti potongan kehidupan dari majalah properti mewah. Garasinya berisi beberapa mobil mahal. Jam tangannya bernilai lebih dari rumah kebanyakan orang. Dan setiap acara keluarga, dialah pusat perhatian. Saudara jauh yang jarang muncul tiba-tiba sering datang berkunjung. Keponakan meminta bantuan modal usaha. Kerabat meminta rekomendasi pekerjaan. Semua terasa wajar. Setidaknya, dulu ia menganggapnya begitu. Namun semakin hari, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Suatu malam, setelah menghadiri pesta bisnis besar, Pak Surya duduk sendirian di ruang tamunya yang luas. Lampu kristal di atas kepalanya memantulkan cahaya lembut, tetapi ruangan itu terasa kosong. Terlalu kosong. Ia membuka ponselnya. Puluhan pesan masuk. Namun hampir semuanya sama. Pak, bisa bantu investasi? Pak, ada peluang bisnis nih. Pak, saya butuh bantuan dana sementara. Tak satu pun bertanya. Pak Surya, apa kabar hari ini? Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kesunyian terasa lebih keras daripada kebisingan kota. Beberapa hari kemudian, saat makan malam keluarga besar, perasaan itu semakin jelas. Meja panjang penuh hidangan mahal. Tawa terdengar di mana-mana. Namun setiap percakapan selalu berujung pada satu hal. Uang, proyek, atau keuntungan. Adiknya bercerita tentang rencana renovasi rumah sambil meliriknya penuh harap. Sepupunya membahas bisnis baru yang membutuhkan investor. Bahkan obrolan santai pun terasa seperti negosiasi terselubung. Pak Surya tersenyum, tetapi hatinya perlahan lelah. Di tengah keramaian itu, ia merasa sendirian. Malam itu, setelah semua tamu pulang, ia berdiri di balkon rumahnya. Angin malam berhembus pelan membawa suara kota dari kejauhan. Ia memandang lampu-lampu yang berkelip seperti bintang jatuh di bumi. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul begitu jelas di benaknya. Jika suatu hari semua ini hilang,
Siapa yang masih akan membuka pintu untukku? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Hari demi hari, rapat demi rapat. Kesuksesan yang dulu terasa membanggakan kini justru terasa seperti tembok pemisah antara dirinya dan ketulusan manusia. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Orang yang berubah sikap saat tahu jabatannya. Senyum yang muncul hanya ketika ia datang membawa keuntungan. Sapaan hangat yang terasa dibuat-buat. Dan semakin ia memperhatikan, semakin ia sadar. Mungkin selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa yang tulus. Suatu sore, ketika melihat dirinya sendiri di cermin ruang kerja, jas mahal, sepatu mengkilap, dan wajah penuh wibawa, Pak Surya tiba-tiba merasa asing. Apakah orang-orang menghormati dirinya? Atau hanya menghormati hartanya? Pertanyaan itu akhirnya melahirkan sebuah keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Keputusan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin tahu kebenaran. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat ujian. Ujian yang akan membuatnya kehilangan segalanya. Setidaknya di mata orang lain. Dan tanpa disadari siapapun, malam itu menjadi awal dari rencana terbesar dalam hidup Pak Surya. Sebuah rencana yang kelak membawanya pada penolakan paling menyakitkan. Sekaligus ketulusan paling tulus yang pernah ia temui. Malam setelah keputusan itu diambil, Pak Surya tidak langsung tidur. Ia duduk lama di ruang kerjanya, ditemani lampu meja yang redup dan suara detik jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Di hadapannya terbentang laporan keuangan perusahaan, kontrak proyek, serta foto-foto lama perjalanan hidupnya. Semua itu adalah bukti keberhasilannya. Namun anehnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, semua pencapaian itu tidak lagi membuatnya merasa tenang. Ia justru merasa seperti sedang berdiri di puncak gunung sendirian. Perlahan, ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, ketika ia masih merintis usaha kecil bersama beberapa karyawan awal. Wajahnya tampak lebih sederhana, senyumnya lebih lepas. Saat itu, ia belum kaya. Namun ia merasa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Pak Surya menarik napas panjang. Kalau semua ini hilang, siapa yang masih melihatku sebagai Surya, bukan sebagai uang? Gumamnya pelan. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Alih-alih berangkat ke kantor dengan sopir dan mobil mewahnya, Pak Surya meminta sopirnya libur tanpa penjelasan panjang. Ia mengemudi sendiri menuju sebuah showroom mobil langganannya. Sales di sana langsung menyambut dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Surya. Mau lihat unit baru?" Pak Surya tersenyum tipis. "Saya mau jual mobil saya." Kalimat itu membuat sales tersebut terdiam beberapa detik, seolah tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Mobil hitam mengkilap itu adalah simbol statusnya selama bertahun-tahun. Banyak orang mengenalnya justru dari kendaraan tersebut. "Serius, Pak?" "Iya. Hari ini juga." Proses berlangsung cepat. Tidak ada tawar-menawar panjang. Pak Surya bahkan tidak terlalu peduli dengan harga akhir. Saat kunci mobil berpindah tangan, ada perasaan aneh menyusup ke dadanya. Seolah ia sedang melepas sebagian identitasnya sendiri. Ketika keluar dari showroom, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdiri di pinggir jalan, tanpa mobil, tanpa sopir, tanpa perlakuan istimewa. Hanya seorang pria biasa. Dan ternyata, dunia tetap berjalan tanpa memperhatikannya. Tidak ada yang mengenali. Tidak ada yang menoleh. Ia tersenyum kecil. Jadi begini rasanya, pikirnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan perubahan yang lebih drastis. Jas mahal disimpan rapi dalam lemari. Jam tangan mewah dilepas. Sepatu kulit diganti sandal sederhana. Ia membeli beberapa pakaian murah di pasar tradisional. Kaos kusam, celana longgar, dan jaket tipis yang warnanya mulai pudar. Saat bercermin, bahkan dirinya sendiri hampir tidak mengenali sosok yang berdiri di sana. Wajah yang dulu tampak berwibawa kini terlihat seperti pria biasa yang lelah oleh kehidupan. Untuk pertama kalinya, Pak Surya memahami satu hal. Penampilan benar-benar menentukan cara dunia memperlakukan seseorang. Ketika ia keluar rumah dengan pakaian sederhana, satpam komplek bahkan hampir tidak mengenalinya. Tatapan hormat yang dulu selalu ia terima perlahan menghilang. Dan anehnya, ia justru merasa semakin dekat dengan tujuan eksperimennya. Kabar bangkrut yang menyebar.
Namun perubahan penampilan saja tidak cukup. Ia membutuhkan cerita. Sebuah alasan yang masuk akal mengapa seorang pengusaha besar bisa jatuh dalam sekejap. Melalui beberapa relasi lama yang ia percaya, Pak Surya mulai menyebarkan kabar bahwa dirinya mengalami kerugian besar. Katanya, ia ditipu rekan bisnis dalam proyek investasi luar negeri. Dana perusahaan hilang. Aset dijual untuk menutup utang. Bisnis runtuh. Kabar itu menyebar jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam hitungan hari, teleponnya mulai sepi. Undangan makan malam mendadak dibatalkan. Beberapa orang yang biasanya aktif menghubunginya tiba-tiba menghilang. Bahkan pesan yang biasanya dibalas cepat kini, hanya dibaca tanpa jawaban. Pak Surya memperhatikan semuanya dalam diam. Ia tidak marah. Tidak juga kecewa. Ia hanya mencatat. Satu persatu. Suatu siang, ia mencoba datang ke sebuah kafe tempat ia biasa bertemu klien penting. Dulu, pelayan selalu menyapanya dengan ramah dan mempersilakan duduk di tempat terbaik. Kini, dengan pakaian lusuh, ia harus menunggu lama hanya untuk mendapatkan meja. Tidak ada senyum istimewa. Tidak ada sapaan hormat. Ia duduk sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Tak seorang pun mengenali mantan pengusaha besar itu. Dan disitulah ia merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dunia memperlakukan manusia berdasarkan apa yang terlihat, bukan siapa dirinya sebenarnya. Namun justru disitulah ujian sesungguhnya akan dimulai. Karena tujuan Pak Surya bukan menguji orang asing, melainkan orang-orang terdekatnya sendiri. Beberapa malam kemudian, ia berdiri di depan rumah megahnya untuk terakhir kali, setidaknya untuk sementara. Rumah itu kini tampak berbeda di matanya. Bukan lagi simbol keberhasilan, melainkan titik awal pencarian kebenaran. Ia membawa tas kecil berisi pakaian sederhana. Tidak ada pengawal, tidak ada staf, tidak ada kemewahan. Hanya dirinya, dan sebuah pertanyaan besar tentang ketulusan manusia. Ia menutup pagar perlahan. Suara klik kunci terdengar pelan, namun terasa seperti membuka babak baru dalam hidupnya. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu apa yang akan ia hadapi mungkin jauh lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Namun ia tetap berjalan. Karena hanya dengan kehilangan segalanya, seseorang bisa melihat siapa yang benar-benar tetap tinggal. Dan tujuan pertama dalam perjalanan ujian itu adalah tempat yang seharusnya paling aman bagi siapapun. Rumah keluarganya sendiri. Tanpa ia sadari, langkah menuju rumah sang adik kelak akan menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Sebuah pintu yang dulu selalu terbuka, akan segera tertutup perlahan di hadapannya. Langkah Pak Surya terasa semakin berat ketika ia memasuki kawasan tempat tinggal adiknya. Berbeda jauh dari lingkungan rumah megahnya, jalan di perumahan itu lebih sempit. Rumah-rumah berdiri berdempetan, pagar besi sederhana berderi tertiup angin sore, dan suara anak-anak bermain terdengar dari ujung gang. Dulu, ia sering datang ke tempat ini membawa mobil mewah. Setiap kedatangannya selalu disambut hangat. Tetangga tersenyum ramah. Anak-anak kecil memandang kagum. Dan Rina, adik kandungnya, selalu menyambut dengan pelukan bangga sambil berkata kepada tetangga, "Ini kakak saya." Kenangan itu melintas cepat di kepalanya. Namun hari ini berbeda. Pak Surya berdiri di depan rumah yang sama, dengan pakaian lusuh, sandal tipis, dan tas kecil di tangannya. Tidak ada yang mengenalinya. Ia menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar lebih keras dari yang ia rasakan. Beberapa detik berlalu. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka perlahan. Rina muncul dengan wajah heran. Awalnya ia tidak mengenali pria di depannya. Namun setelah memperhatikan lebih lama, matanya membesar. "Kak, Surya?" Pak Surya tersenyum kecil, meski matanya tampak lelah. "Iya, Rin. Ini aku." Rina terdiam. Pandangannya bergerak cepat dari wajah kakaknya ke pakaian kusam yang dikenakan, lalu ke tas kecil di tangannya. Ekspresi terkejut berubah menjadi kebingungan. "Ada apa, Kak? Kok begini?" Pak Surya menunduk sejenak, seolah mencari kekuatan untuk mengucapkan kalimat berikutnya. "Aku lagi ada masalah besar." Ia berhenti sebentar, menelan rasa getir yang sengaja ia bangun sendiri. "Bisnisku hancur. Aku ditipu partner.
Semua habis. Suasana mendadak sunyi. Suara televisi dari dalam rumah terdengar samar, kontras dengan keheningan di antara mereka. Rina terlihat gelisah. Tangannya saling menggenggam tanpa sadar. Pak Surya melanjutkan dengan suara lebih pelan. Aku nggak punya tempat tinggal sementara ini. Boleh? Aku tinggal di sini dulu? Cuma sampai aku bisa bangkit lagi. Kalimat itu keluar perlahan, hampir seperti bisikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meminta bantuan dengan posisi benar-benar rendah. Rina tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Tatapannya berubah cemas. Kak, masuk dulu, katanya pelan. Namun ia tidak benar-benar membuka pintu lebar. Pak Surya tetap berdiri di ambang pintu. Dari dalam, terlihat ruang tamu sederhana dengan sofa kecil dan meja kayu tua. Aroma masakan rumah terasa hangat, sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Harapan kecil muncul di hati Pak Surya. Mungkin, keluarga tetaplah keluarga. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi Rina berubah semakin tegang. Ia berbicara dengan suara ditahan. Kak, sebenarnya, aku juga lagi susah. Pak Surya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia mengerti. Tapi cuma sementara, Rin. Aku nggak akan merepotkan. Rina menggigit bibirnya. Matanya sesekali melirik ke arah rumah tetangga. Aku takut, nanti orang-orang ngomong. Kalimat itu terasa seperti jarum kecil menusuk perlahan. Pak Surya masih diam, menunggu. Rumah ini kecil, Kak, lanjut Rina cepat. Anak-anak juga sudah besar. Suamiku lagi banyak masalah kerjaan. Kalau ada orang tinggal lagi, nanti tetangga tanya-tanya. Setiap kata terdengar semakin jauh, meski jarak mereka hanya beberapa langkah. Pak Surya mencoba tersenyum. Aku bisa tidur di mana saja. Di ruang tamu juga nggak apa-apa. Namun Rina menggeleng cepat. Wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman yang sulit disembunyikan. Maaf, Kak, aku benar-benar nggak bisa. Kalimat itu akhirnya keluar. Pendek, pelan, namun terasa sangat berat. Angin sore berhembus melewati gang sempit itu. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, sekadar duduk atau menyapu halaman. Rina terlihat semakin panik. Aku takut nanti jadi omongan orang, katanya lagi, hampir berbisik. Dan saat itulah Pak Surya benar-benar mengerti. Bukan karena rumahnya sempit, bukan karena kondisi sulit, tetapi karena dirinya, yang kini terlihat jatuh, dianggap sebagai beban. Ia mengangguk perlahan. Oh, ya sudah. Hanya itu yang bisa ia katakan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada protes. Hanya keheningan. Rina tampak lega sekaligus bersalah. Maaf ya, Kak. Pak Surya tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip usaha terakhir menjaga harga diri. Iya, nggak apa-apa. Dan kemudian, pintu itu mulai tertutup. Perlahan. Sangat perlahan. Seolah memberi waktu bagi harapan untuk mati sedikit demi sedikit. Klik. Suara kunci terdengar pelan. Pak Surya tetap berdiri di sana. Beberapa detik. Beberapa menit. Ia tidak langsung bergerak. Matanya menatap pintu yang kini menjadi batas antara masa lalu dan kenyataan. Dulu, pintu itu selalu terbuka untuknya. Kini tertutup rapat. Dan anehnya, rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam dibanding kehilangan uang miliaran. Karena uang bisa kembali. Namun perasaan ditolak oleh keluarga sendiri meninggalkan luka yang berbeda. Ia menunduk. Napasnya terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak rencana ini dimulai, dadanya benar-benar terasa sesak. Bukan karena akting. Bukan karena eksperimen. Tetapi karena kenyataan yang terlalu nyata. Ia berbalik perlahan dan mulai berjalan meninggalkan rumah itu. Langkahnya lambat. Suara anak-anak tertawa dari kejauhan terdengar samar. Langit mulai berubah jingga. Dan di tengah jalan kecil itu, Pak Surya akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah ia pelajari dari dunia bisnis. Kesepian paling menyakitkan bukan saat kita tidak punya siapa-siapa. Melainkan saat kita sadar bahwa orang yang kita anggap selalu ada ternyata memilih menutup pintu. Tanpa sadar, matanya basah. Namun ia tidak berhenti berjalan. Karena perjalanan ujian ini belum selesai. Dan tanpa ia sadari,
Justru setelah kehilangan harapan dari keluarga, ia akan menemukan ketulusan di tempat yang tidak pernah ia duga. Seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang dulu hanya dianggap pekerja biasa. Namun sebentar lagi, akan menjadi alasan mengapa pandangannya tentang arti keluarga berubah selamanya. Langkah Pak Surya terus menjauh dari rumah adiknya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Kakinya berjalan begitu saja mengikuti arah jalan, tanpa tujuan yang jelas. Langit sore perlahan berubah gelap, menyisakan warna jingga yang memudar di antara kabel listrik dan atap rumah-rumah sederhana. Suara pintu yang tertutup tadi masih terngiang di kepalanya. Klik. Suara itu sederhana, namun terasa seperti garis pemisah antara masa lalu dan kenyataan. Angin malam mulai terasa dingin. Jaket tipis yang ia kenakan tidak cukup menahan udara yang menusuk kulit. Orang-orang berlalu lalang di trotoar, sibuk dengan urusan masing-masing. Tak seorang pun memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun hidup sebagai orang terpandang, Pak Surya benar-benar menjadi anonim. Ia duduk di bangku halte yang hampir kosong. Lampu jalan menyala satu persatu. Di depannya, kendaraan melintas cepat tanpa peduli pada siapapun yang tertinggal di pinggir jalan. Pak Surya menunduk. Pikirannya berputar tanpa henti. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah bagian dari rencana. Bahwa ia sendiri yang memilih jalan ini. Namun rasa sakit tetap nyata. Penolakan itu terasa terlalu dalam. Lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia teringat wajah Rina saat mengatakan kata, "Maaf." Bukan wajah marah. Bukan wajah benci. Melainkan wajah takut. Takut pada penilaian orang lain. Dan disitulah Pak Surya mulai memahami sesuatu yang pahit. Kadang manusia tidak menolak karena tidak sayang. Tetapi karena takut kehilangan kenyamanan hidupnya sendiri. Ia menghela napas panjang. Jadi, beginilah rasanya jatuh, gumamnya pelan. Malam semakin larut. Perutnya mulai terasa kosong. Tetapi ia tidak punya keinginan makan. Ia berjalan lagi, menyusuri trotoar yang mulai sepi. Lampu toko satu persatu dimatikan. Pedagang kaki lima merapikan dagangan mereka. Di sebuah warung kecil, aroma gorengan menyebar hangat. Pak Surya berhenti sejenak. Dulu, ia bisa makan di restoran mahal kapanpun ia mau. Meja selalu tersedia. Pelayan selalu tersenyum. Kini ia berdiri ragu hanya untuk membeli makanan sederhana. Ia merogoh saku dan menghitung uang yang tersisa. Tidak banyak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memikirkan nilai setiap lembar uang. Ia membeli satu teh hangat dan duduk di kursi plastik pinggir jalan. Pemilik warung bahkan tidak menatapnya lama. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada rasa hormat berlebihan. Hanya pelayanan biasa, sama seperti pelanggan lain. Aneh rasanya. Namun justru disitulah ia merasakan sesuatu yang jujur. Ia tidak diperlakukan karena status. Ia hanya dianggap manusia biasa. Dan perasaan itu terasa asing sekaligus menenangkan. Saat malam semakin sunyi, pikirannya kembali pada satu pertanyaan besar. Selama ini, apakah ia benar-benar punya keluarga? Atau hanya hubungan yang bertahan karena kenyamanan? Ia teringat masa kecilnya bersama Rina. Mereka pernah berbagi satu kamar kecil. Makan bersama dari piring yang sama. Tertawa tanpa beban. Saat itu mereka tidak punya apa-apa, tetapi terasa dekat. Lalu kapan semuanya berubah? Apakah uang yang mengubah orang lain? Atau justru mengubah dirinya sendiri? Pak Surya menatap tangannya. Tangan yang dulu membangun bisnis dari nol. Tangan yang membantu banyak orang. Namun ternyata tidak mampu menjamin tempat untuk pulang. Dadanya terasa berat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh perlahan. Ia segera mengusapnya. Malu jika ada yang melihat. Namun malam terlalu sibuk dengan kesunyian untuk memperhatikan kesedihan seorang pria tua di pinggir jalan. Saat itulah ia menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Hubungan darah tidak selalu berarti kepedulian. Nama yang sama di kartu keluarga tidak menjamin hati yang sama. Dan kenyataan itu terasa lebih dingin daripada udara malam. Langkahnya kembali terasa berat. Kakinya pegal. Punggungnya nyeri. Ia tidak lagi muda. Biasanya, setelah hari panjang, ia akan beristirahat di kamar luas dengan kasur empuk. Kini bahkan mencari tempat duduk nyaman pun sulit. Ia akhirnya berhenti di taman kecil kota.
Lampu taman redup. Beberapa orang tidur di bangku panjang. Suara jangkrik terdengar samar. Pak Surya duduk perlahan. Kelelahan fisik mulai bercampur dengan kelelahan batin. Ia menutup mata sejenak. Dan di tengah keheningan itu, ingatannya tiba-tiba melayang jauh ke masa lalu. Wajah seseorang muncul di benaknya. Seorang pria sederhana dengan senyum tulus. Selalu membuka pintu mobil untuknya. Selalu menunggu dengan sabar tanpa banyak bicara. Pak Hasan. Mantan sopirnya. Pak Surya membuka mata perlahan. Kenangan itu datang begitu jelas. Pak Hasan bukan hanya sopir. Ia sering menjadi pendengar setiap perjalanan panjang mereka. Tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir. Ia ingat suatu malam bertahun-tahun lalu ketika bisnisnya hampir gagal di awal perjalanan. Semua orang meragukan dirinya. Namun Pak Hasan berkata sederhana, "Selama Bapak masih berusaha, pasti ada jalan." Kalimat itu dulu terdengar biasa. Namun kini terasa sangat berarti. Pak Surya mencoba mengingat kembali. Saat Pak Hasan berhenti bekerja karena ingin pulang kampung dan membuka usaha kecil, Pak Surya sempat membantu seadanya. Namun setelah itu, kehidupan mereka berjalan masing-masing. Tidak ada hubungan bisnis. Tidak ada kepentingan. Hanya kenangan. Dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul. Jika semua orang menjauh, apakah Pak Hasan masih mau menerima dirinya? Pak Surya tidak yakin. Tetapi untuk pertama kalinya malam itu, ia merasakan secercah harapan. Bukan harapan besar. Hanya kemungkinan kecil. Bahwa masih ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia. Bukan sebagai pengusaha. Bukan sebagai sumber uang. Hanya sebagai Pak Surya. Ia berdiri perlahan dari bangku taman. Tubuhnya masih lelah, tetapi langkahnya kini memiliki arah. Ia tahu kemana harus pergi. Menuju seseorang yang dulu berdiri di belakang kemewahannya. Namun mungkin justru memiliki hati paling tulus. Tanpa ia sadari, keputusan kecil malam itu akan mengubah seluruh perjalanan ujian hidupnya. Karena di balik rumah sederhana yang akan ia datangi, menunggu sebuah kehangatan yang tidak pernah ia temukan bahkan di rumah paling megah sekalipun. Langkah Pak Surya terasa lebih pasti malam itu. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya masih dipenuhi luka, ada dorongan kecil di dalam hatinya yang membuatnya terus berjalan. Lampu jalan mulai jarang, jalanan semakin sepi, dan suasana kota berubah menjadi lebih sederhana ketika ia memasuki kawasan pinggiran. Disinilah dulu Pak Hasan tinggal. Bukan kawasan elit. Bukan lingkungan mewah. Hanya deretan rumah kecil dengan dinding sederhana dan halaman sempit yang dipenuhi pot tanaman. Pak Surya berhenti di depan sebuah rumah bercat hijau pucat yang mulai memudar. Atapnya sederhana, pagar kayunya sedikit miring, dan lampu teras menyala redup. Ia menatap rumah itu beberapa detik. Kenangan lama muncul kembali. Pagi-pagi ketika Pak Hasan datang menjemputnya, selalu tepat waktu, selalu tersenyum. Pak Surya menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar saat mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya berdiri di sana. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya tampak lebih tua. Namun senyum hangat itu masih sama. Pak Hasan. Ia sempat mengernyit, mencoba mengenali tamunya. Namun hanya butuh beberapa detik. Matanya melebar. Pak Surya? Suasana hening sejenak. Pak Surya mencoba tersenyum, meski matanya tampak lelah. Iya, San, ini saya. Belum sempat ia menjelaskan apapun. Pak Hasan langsung menariknya ke dalam pelukan. Pelukan itu hangat, tulus, tanpa ragu, tanpa pertanyaan, tanpa penilaian. Pak Surya membeku sesaat, seolah tidak siap menerima reaksi seperti itu. Ya Allah, Bapak kemana saja? Sudah lama sekali, kata Pak Hasan dengan suara penuh haru. Tidak ada kalimat curiga. Tidak ada pertanyaan tentang penampilan lusuhnya. Hanya kebahagiaan karena bertemu kembali. Dan saat itulah sesuatu di dalam dada Pak Surya mulai runtuh. Pak Hasan segera mempersilakannya masuk. Rumah itu sederhana. Ruang tamu kecil dengan sofa lama, kipas angin berputar pelan, dan foto keluarga tergantung di dinding. Namun suasananya hangat. Sangat hangat. Seorang wanita keluar dari dapur sambil mengeringkan tangan dengan kain lap. Itu adalah istri Pak Hasan, Bu Sari.
Ia terlihat bingung melihat tamu yang tidak dikenalnya. "Ini Pak Surya, Bu, dulu bos saya," kata Pak Hasan dengan wajah cerah. Bu Sari langsung tersenyum ramah. "Masya Allah, silakan duduk, Pak." Tidak ada tatapan aneh. Tidak ada rasa canggung. Ia langsung menuju dapur tanpa banyak tanya. Beberapa menit kemudian, aroma teh hangat memenuhi ruangan. Bu Sari datang membawa 2 gelas teh dan sepiring singkong rebus. "Maaf ya, Pak, cuma ini yang ada." Kalimat sederhana itu membuat dada Pak Surya terasa sesak. Di rumah megahnya dulu, makanan mahal selalu tersedia. Namun entah mengapa, hidangan sederhana itu terasa jauh lebih berharga. Ia menerima gelas teh dengan kedua tangan. Hangatnya merambat perlahan ke tubuhnya yang sejak tadi dingin. Pak Hasan duduk di depannya dengan wajah penuh perhatian. "Bapak sehat?" tanyanya tulus. Pak Surya terdiam sejenak. Ia akhirnya menceritakan versi cerita yang telah ia siapkan. Tentang bisnis yang hancur. Tentang penipuan. Tentang kehilangan segalanya. Pak Hasan mendengarkan tanpa memotong. Tanpa ekspresi menghakimi. Sesekali ia hanya mengangguk pelan. Ketika cerita selesai, Pak Surya menunduk. "Aku nggak punya tempat tinggal sementara ini." Kalimat itu terasa berat meski ia tahu ini bagian dari rencananya. Ia menatap lantai, bersiap mendengar penolakan kedua dalam hidupnya hari itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak Hasan tertawa kecil. "Loh, Pak, rumah saya memang kecil," katanya sambil tersenyum. "Tapi kalau kita makan singkong bareng juga nggak masalah." Bu Sari dari dapur langsung menambahkan. "Iya, Pak. Tinggal saja di sini. Jangan sungkan." Jawaban itu datang begitu cepat, begitu alami, seolah tidak perlu dipikirkan. Tidak ada diskusi panjang. Tidak ada alasan. Tidak ada rasa takut pada omongan orang. Hanya penerimaan. Murni. Dan saat itu, Pak Surya benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, menahan sesuatu yang mulai memenuhi matanya. Malam itu mereka makan bersama di lantai beralas tikar. Menu makan malam sangat sederhana, sayur tumis, tempe goreng, dan nasi hangat. Namun percakapan terasa hidup. Pak Hasan bercerita tentang usahanya memperbaiki motor warga sekitar. Bu Sari sesekali tertawa kecil. Tidak ada pembahasan uang. Tidak ada permintaan bantuan. Tidak ada kepentingan tersembunyi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Surya merasa dihargai bukan karena siapa dirinya, tetapi karena kehadirannya. Ia merasa pulang. Ketika malam semakin larut, Pak Hasan menyiapkan tikar terbaik yang mereka miliki. "Bapak tidur di sini saja. Biar saya di depan," katanya. Pak Surya langsung menolak. Tetapi Pak Hasan bersikeras. Akhirnya ia berbaring di ruang tamu kecil itu. Lampu dimatikan. Rumah menjadi sunyi. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong dan motor sesekali melintas. Pak Surya menatap langit-langit rumah yang sederhana. Tidak ada lampu kristal. Tidak ada pendingin ruangan. Namun entah mengapa, ia merasa jauh lebih tenang dibanding di rumah mewahnya dulu. Dan saat itulah air mata yang sejak sore ia tahan akhirnya jatuh. Diam-diam. Tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Bukan karena sedih semata. Melainkan karena akhirnya merasakan sesuatu yang lama hilang. Kehangatan. Penerimaan. Ketulusan tanpa syarat. Ia baru saja ditolak oleh keluarga kandungnya. Namun diterima sepenuh hati oleh seseorang yang dulu hanya dianggap karyawan. Dadanya bergetar. Dan di tengah tangis sunyi itu, Pak Surya menyadari satu kebenaran besar. Kadang Tuhan menunjukkan arti keluarga, bukan melalui hubungan darah, tetapi melalui hati yang bersedia membuka pintu tanpa alasan. Malam itu menjadi malam paling sederhana dalam hidupnya. Sekaligus malam yang paling berarti. Tanpa ia sadari, keesokan pagi akan menjadi hari yang mengubah hidup semua orang di rumah kecil itu. Karena ujian yang ia mulai kini hampir mencapai akhirnya. Dan sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Pagi datang lebih cepat dari biasanya bagi Pak Surya. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kecil rumah Pak Hasan, menerangi ruang tamu sederhana tempat ia tidur semalam. Suara aktivitas dapur terdengar pelan. Dentingan sendok, suara air mendidih, dan aroma teh hangat yang perlahan memenuhi ruangan. Ia membuka mata perlahan.
Beberapa detik ia hanya diam, mencoba menyadari di mana dirinya berada. Tidak ada kasur empuk, tidak ada pendingin ruangan, tidak ada asisten yang menyiapkan jadwal hariannya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa damai. Malam sebelumnya masih terasa nyata di hatinya. Pelukan tanpa syarat, makan malam sederhana, penerimaan tanpa pertanyaan. Pak Surya duduk perlahan, menarik napas panjang. Hari ini, ujian itu harus berakhir. Pak Hasan masuk ke ruang tamu sambil tersenyum. Selamat pagi, Pak. Tidurnya nyenyak. Pak Surya mengangguk. Nyenyak sekali, San. Dan itu bukan basa-basi. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur tanpa beban citra, tanpa tekanan bisnis, tanpa orang yang mengharapkan sesuatu darinya. Setelah sarapan sederhana, Pak Surya menatap Pak Hasan dengan serius. San, boleh saya minta tolong satu hal? Tentu, Pak. Apa saja? Tolong kumpulkan warga sekitar siang ini. Saya ingin bicara. Pak Hasan terlihat bingung, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Iya, Pak. Nanti saya bilang ke tetangga. Kabar cepat menyebar di lingkungan kecil itu. Seorang pria yang katanya pengusaha bangkrut ingin berbicara dengan warga. Beberapa orang penasaran. Beberapa lainnya hanya hokup ingin tahu cerita jatuhnya orang kaya. Menjelang siang, halaman kecil depan rumah Pak Hasan mulai dipenuhi warga. Ibu-ibu berdiri sambil berbisik. Anak-anak duduk di pagar. Para bapak melipat tangan dengan ekspresi ingin tahu. Mereka memandang Pak Surya, pria berpakaian sederhana yang sejak kemarin tinggal di rumah Pak Hasan. Sebagian mengenalnya dari berita lama tentang kesuksesannya. Namun kini ia tampak seperti orang biasa. Pak Hasan berdiri di sampingnya, masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Surya menarik napas panjang. Inilah momen yang ia tunggu. Ia melangkah maju sedikit. Suasana langsung hening. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau berkumpul, katanya pelan namun jelas. Beberapa warga mengangguk. Pak Surya menatap satu persatu wajah di depannya. Lalu ia melanjutkan. Mungkin sebagian dari kalian mendengar bahwa saya bangkrut, kehilangan semua harta karena ditipu. Beberapa orang saling pandang. Kabar itu memang sudah beredar. Ia berhenti sejenak. Napasnya terdengar berat. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kejujuran yang akan ia ungkap. Saya harus mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Semua orang semakin fokus. Pak Hasan ikut menatapnya. Bingung. Pak Surya menegakkan tubuhnya. Saya tidak bangkrut. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang hari. Beberapa warga langsung berbisik. Apa maksudnya? Pak Hasan mengernyit, jelas tidak memahami. Pak Surya melanjutkan dengan suara tenang. Semua yang terjadi hanyalah ujian. Keheningan menyelimuti halaman kecil itu. Saya sengaja melepas semua kemewahan. Saya menyebarkan kabar bahwa saya jatuh miskin, karena saya ingin tahu satu hal. Ia berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya ingin tahu, siapa yang tetap menerima saya ketika saya tidak punya apa-apa. Tidak ada suara. Bahkan anak-anak yang tadi ribut kini ikut diam. Pak Hasan tampak benar-benar terkejut. Pak, jadi selama ini? Pak Surya mengangguk pelan. Iya, San. Ini semua ujian. Ia lalu menceritakan perjalanan beberapa hari terakhir. Tentang menjual mobil. Tentang berjalan sendirian. Tentang ditolak oleh keluarganya sendiri. Beberapa warga terlihat terharu. Sebagian menunduk, merasa tersentuh oleh cerita itu. Pak Surya kemudian menatap Pak Hasan. Dan suaranya berubah lebih dalam. Ketika saya datang ke rumah keluarga saya, pintu tertutup. Ia berhenti sejenak. Tapi ketika saya datang ke rumah kecil ini, matanya basah. Saya dipeluk tanpa satu pertanyaan pun. Pak Hasan tampak gugup. Ia menggeleng pelan. Saya cuma melakukan yang seharusnya, Pak. Namun Pak Surya tersenyum. Tidak semua orang melakukan itu. Pak Surya lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kecilnya. Semua mata tertuju padanya. Ia menyerahkannya kepada Pak Hasan. Dengan tangan gemetar, Pak Hasan menerimanya. Apa ini, Pak? Buka saja.
Pak Hasan membuka amplop perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan rumah dan berkas modal usaha. Matanya langsung membesar. Pak, ini? Pak Surya menatapnya hangat. Itu rumah baru untuk keluargamu. Dan modal usaha agar hidupmu lebih baik. Suasana langsung gempar. Beberapa warga menutup mulut karena kaget. Pak Hasan terlihat hampir tidak percaya. Tidak, Pak, saya tidak bisa menerima ini. Pak Surya memegang bahunya. Orang yang tetap berdiri di samping kita saat kita jatuh, pantas berdiri bersama saat kita bangkit. Air mata Pak Hasan akhirnya jatuh. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Bu Sari ikut menangis di belakang. Dan di tengah halaman kecil itu, banyak orang menyadari satu pelajaran besar yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketulusan selalu terlihat saat seseorang tidak punya apa-apa untuk diberikan. Pak Surya menghela napas panjang. Ujian hidupnya selesai. Namun pelajaran yang ia dapatkan akan mengubah cara ia memandang keluarga selamanya. Dan apa yang terjadi setelah hari itu akan menjadi penutup perjalanan yang paling bermakna dalam hidupnya. Suasana di halaman rumah Pak Hasan masih dipenuhi keheningan setelah pengakuan Pak Surya. Tidak ada lagi bisik-bisik penasaran seperti sebelumnya. Kini yang tersisa hanyalah rasa haru. Beberapa warga masih berdiri terpaku, mencoba mencerna kenyataan bahwa pria sederhana yang mereka lihat sejak kemarin ternyata bukan orang yang jatuh miskin, melainkan seseorang yang sedang mencari kebenaran tentang hati manusia. Pak Hasan masih memegang amplop berisi dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Pak, ini terlalu besar untuk saya, ucapnya lirih. Pak Surya tersenyum hangat. Ia melangkah lebih dekat, lalu menepuk bahu pria yang dulu bertahun-tahun mengantarnya ke berbagai tempat tanpa pernah mengeluh. Tidak ada yang terlalu besar untuk ketulusan. San. Kunci yang mengubah hidup. Pak Surya kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya. Sebuah kunci rumah dengan gantungan sederhana. Ia mengangkatnya perlahan, sehingga semua orang bisa melihat. Kunci ini, katanya pelan, adalah rumah baru untuk keluargamu. Pak Hasan langsung menggeleng cepat. Pak, saya benar-benar tidak mengharapkan apapun. Saya tahu, jawab Pak Surya lembut. Justru karena itu kamu pantas menerimanya. Ia menggenggam tangan Pak Hasan dan meletakkan kunci itu di telapak tangannya. Gerakan sederhana itu terasa begitu besar. Bu Sari menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Anak-anak Pak Hasan yang berdiri di belakang memandang bingung, belum sepenuhnya memahami perubahan besar yang sedang terjadi. Warga sekitar mulai bertepuk tangan pelan. Bukan karena hadiah itu, tetapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, penghargaan tulus kepada ketulusan. Kata-kata yang menggetarkan. Pak Surya kemudian menoleh kepada semua orang yang hadir. Suaranya tenang, tetapi penuh makna. Saya punya banyak kenalan saat saya kaya, katanya. Banyak orang datang ketika hidup saya mudah. Ia berhenti sejenak. Tapi ketika saya berpura-pura jatuh, hampir semua menjauh. Beberapa warga menunduk. Mereka memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan panjang. Pak Surya melanjutkan. Namun ada satu pintu yang terbuka tanpa bertanya apa yang bisa didapatkan. Ia menatap Pak Hasan. Dan saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Ia menarik napas dalam. Orang yang setia saat kita jatuh, pantas berdiri bersama saat kita bangkit. Kalimat itu menggema di halaman kecil tersebut. Tidak keras, namun terasa dalam. Perubahan dalam diri Pak Surya. Hari itu bukan hanya mengubah hidup Pak Hasan, tetapi juga mengubah hati Pak Surya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia percaya keluarga adalah mereka yang memiliki hubungan darah. Ia mengira kedekatan dibangun oleh nama yang sama dalam silsilah keluarga. Namun perjalanan beberapa hari terakhir membuka matanya. Ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Kedekatan sejati tidak lahir dari hubungan biologis, tetapi dari keberanian untuk tetap hadir saat seseorang berada di titik terendahnya. Ia tidak lagi merasa marah kepada adiknya, tidak juga menyimpan dendam. Sebaliknya, ia merasa memahami manusia dengan cara yang baru. Setiap orang memiliki ketakutan, namun hanya sedikit yang memiliki keberanian untuk tetap peduli. Dan keberanian itulah yang ia temukan di rumah kecil ini. Perpisahan yang hangat. Setelah warga perlahan kembali ke rumah masing-masing, suasana menjadi lebih tenang.
Pak Hasan masih terlihat linglung. Sesekali ia menatap kunci di tangannya, seolah takut semuanya hanya mimpi. Pak Surya tertawa kecil melihat ekspresi itu. Mulai sekarang, hidupmu harus lebih baik, katanya. Pak Hasan mengangguk dengan mata merah. Tapi Bapak tetap datang ke sini, kan? Pertanyaan itu sederhana, namun tulus. Pak Surya tersenyum lebar. Tentu. Rumah ini tetap rumah saya juga. Kalimat itu membuat Bu Sari kembali menitikkan air mata. Karena bagi mereka, kebahagiaan terbesar bukan rumah baru atau modal usaha, melainkan hubungan yang tetap terjaga. Langkah pulang dengan makna baru. Sore itu, Pak Surya berjalan meninggalkan rumah kecil tersebut. Namun kali ini langkahnya berbeda. Ia tidak lagi berjalan tanpa arah seperti beberapa hari sebelumnya. Ia berjalan dengan hati yang ringan. Langit senja kembali berwarna jingga, sama seperti saat ia meninggalkan rumah adiknya. Tetapi perasaannya kini sepenuhnya berbeda. Dulu ia berjalan dengan luka. Kini ia berjalan dengan pemahaman. Ia akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Siapa yang benar-benar peduli? Jawabannya bukan mereka yang hadir saat hidupnya berada di puncak, melainkan mereka yang tetap membuka pintu saat ia terlihat kehilangan segalanya. Pesan yang tertinggal. Sejak hari itu, Pak Surya tidak lagi menilai keluarga hanya dari hubungan darah. Ia mulai membangun hubungan berdasarkan ketulusan. Ia lebih sering mengunjungi orang-orang sederhana yang dulu terlupakan dalam kesibukan hidupnya. Dan setiap kali seseorang bertanya apa pelajaran terbesar dalam hidupnya, ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Saudara sejati bukan tentang nama di kartu keluarga, tetapi tentang siapa yang tetap membuka pintu saat dunia menutupnya. Kisah itu kemudian menjadi cerita yang terus dikenang oleh warga sekitar. Bukan karena hadiah rumah atau kekayaan, melainkan karena satu pelajaran sederhana. Ketulusan mungkin tidak selalu terlihat saat hidup mudah, tetapi akan selalu muncul saat seseorang berada di titik terendahnya. Dan disitulah, kita mengetahui siapa keluarga kita yang sebenarnya.